Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 mata kuliah pengantar manajemen akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai komunikasi dan teknologi informasi dengan studi kasus PT Asuransi Jiwasraya Cabang Semarang Barat. Komunikasi dalam organisasi. Kegiatan dalam usaha penanganan suatu perusahaan tak lepas dari suatu pola komunikasi. Dalam perusahaan, pola komunikasi organisasi diharuskan saling merespon dan selalu tanggap dalam menghadapi suatu masalah yang akan dihadapi. Hal ini bertujuan agar tidak ada sikap saling curiga atau saling menyalahkan, baik dengan atasan maupun dengan karyawan. Secara khusus, komunikasi diperlukan untuk menetapkan dan menyebarluaskan tujuan perusahaan, menyusun rencana untuk mencapai tujuan, mengorganisasi sumber daya manusia dan sumber daya lainnya dengan cara yang efektif dan efisien, menyeleksi, mengembangkan, dan menilai anggota organisasi. Asuransi Jiwasraya. Asuransi Jiwasraya merupakan perusahaan asuransi jiwa tertua di Indonesia. Setelah beberapa kali mengalami perubahan nama, PT Asuransi Jiwasraya atau Persero merupakan satu-satunya perusahaan asuransi jiwa milik Pemerintah Republik Indonesia atau BUMN, dan saat ini merupakan perusahaan asuransi jiwa lokal terbesar di Indonesia. PT Asuransi Jiwasraya merupakan perusahaan yang bergerak di bidang perasuransian, dan tujuan perusahaan asuransi Jiwasraya ini yaitu memasarkan produk jasa dengan berbagai jenis. Contohnya, asuransi tentang tunjangan hari tua, asuransi tentang beasiswa anak, asuransi tentang kecelakaan atau kematian. Dalam PT Asuransi Jiwasraya, komunikasi organisasi yang diterapkan sangat baik dan sesuai dengan alur struktur organisasinya. Dalam kaitannya, komunikasi organisasi yang dipergunakan oleh seorang pemimpin kepada para karyawannya menggunakan saluran komunikasi berupa saluran komunikasi ke atas dan ke bawah. Sebab penggunaan saluran komunikasi tersebut dapat menciptakan iklim komunikasi organisasi yang lebih terbuka guna meningkatkan kreativitas para karyawan. Akan tetapi, para karyawan ikut dilibatkan dalam menghadapi berbagai masalah yang dihadapi oleh pimpinannya, yang sekaligus juga merupakan masalah organisasi. Hal ini merupakan dorongan kepada karyawan untuk lebih meningkatkan kreativitas dan semangat kerja sesuai dengan batasan kemampuan masing-masing. Fungsi utama komunikasi dalam organisasi ada 4. Yang pertama ini ada kontrol. Nah, kontrol ini untuk mengorganisasi sumber daya manusia dengan sumber daya lainnya. Dan yang kedua ada informasi. Informasi ini untuk menyebarluaskan tujuan perusahaan dan pusat ingatan bagi organisasi. Dan yang ketiga ini ada emosional. Emosional ini untuk menghubungkan perusahaan dengan lingkungan eksternal dan lingkungan sosial. Misalnya menerima dan menyampaikan keluhan dari customer ke perusahaan. Dan yang terakhir ini ada motivasi. Nah, motivasi ini menciptakan komunikasi yang lebih terbuka guna meningkatkan kreativitas para karyawannya. Jenis komunikasi organisasi yang digunakan. Nah, jenis komunikasi yang digunakan ini ada 3. Yang pertama adalah komunikasi pribadi atau personal. PT Asuransi Jiwasraya dalam membahas mengenai komunikasi pribadi atau personal ini tidak lepas dari pemahaman suatu proses dengan mempergunakan media penyampaian berupa telepon, surat, dan faksimile yang kemudian setahap demi setahap berkembang ke arah komunikasi massal. Dalam pola komunikasi pribadi dapat dibedakan menjadi 2, yaitu komunikasi intrapribadi dan komunikasi antar pribadi. Nah, komunikasi intrapribadi ini merupakan komunikasi yang terjadi dalam diri seseorang di mana komunikasi karyawan atau pimpinan perusahaan dapat bertindak sebagai sumber dan sekaligus sebagai penerima pesan, yaitu dengan mempergunakan media penyampaian berupa surat. Dan komunikasi antar pribadi merupakan komunikasi yang terjadi antara individu dengan individu lainnya, di mana masing-masing bertindak sebagai sumber. Nah, yaitu dengan media penyampaiannya dapat berupa telepon, surat, dan faksimile. Dan selanjutnya itu jenis komunikasi organisasi yang digunakan itu ada komunikasi kelompok.
Pola komunikasi kelompok yang terjadi di PT Asuransi Jiwasraya ini yaitu seorang pimpinan atau karyawan mengadakan komunikasi dengan kelompok organisasi lain atau komunikasi timbal balik dengan kelompok organisasi yang ada dalam perusahaan, yaitu dengan mempergunakan media penyampaian berupa telepon, surat, internet, dan email. Dan yang terakhir ini dalam komunikasi jenis yang ada di organisasi yaitu komunikasi massa. Pola komunikasi massa yang terjadi di PT Asuransi Jiwasraya terdiri dari beberapa tahap, di mana organisasi menggunakan alat-alat teknis atau alat-alat penghubung untuk mengirimkan pesan secara luas dan cepat. Alat yang dipergunakan berupa surat kabar, telepon, email, dan internet. Nah, selanjutnya ini ada kendala yang akan dihadapi. Nah, kendala yang akan dihadapi ini ada dua. Yang pertama dari sumber daya manusia dan yang kedua dari sistem atau kebijakan. Nah, yang pertama dalam proses pengembangan perusahaan, kendala dari sumber daya manusia yaitu penyampaian informasi yang berasal dari karyawan kepada pimpinan tidak lancar atau terganggu. Nah, karena sumber daya manusia yang ada itu sangat terbatas disebabkan keterbatasan kemampuan kerja, usia karyawan yang sudah lanjut usia atau sudah tidak produktif. Dan yang kedua itu dari sistem atau kebijakan. Dalam sistem atau kebijakan ini yang menjadi kendala di perusahaan dalam pola komunikasi organisasi antara lain yaitu karyawan yang memiliki latar belakang pendidikan yang rendah tidak diperkenankan untuk memberikan usulan atau saran dikarenakan tidak percayanya pimpinan terhadap karyawan tersebut. Terdapat dua faktor yang memengaruhi komunikasi dalam perusahaan ini. Yang pertama adalah faktor internal. Pola komunikasi organisasi dalam suatu perusahaan, orang-orang yang ada di dalamnya akan saling melakukan komunikasi. Disebabkan setiap karyawan diberikan kebebasan dalam bekerja, sehingga hubungan karyawan dengan pimpinan terjalin harmonis. Begitu pula sebaliknya. Nah, yang kedua adalah faktor eksternal. Pola komunikasi organisasi dalam suatu perusahaan juga harus melakukan hubungan komunikasi dengan pihak luar perusahaan, yaitu dengan pertukaran informasi jenis produk atau memperkenalkan produk baru yang dimiliki, sehingga tidak terjadi persaingan dan saling menjatuhkan, serta juga dapat menjalin hubungan baik dan dapat saling bekerja sama dengan perusahaan asuransi lain. Berikut merupakan langkah-langkah yang dilakukan dalam pola komunikasi organisasi di perusahaan PT Asuransi Jiwasraya Cabang Semarang Barat. Pertama, perencanaan ide atau gagasan. Ide atau gagasan yang berasal dari karyawan masih bersifat abstrak atau tidak nyata, yang masih butuh persetujuan dari organisasi seluruh karyawan untuk dimusyawarahkan. Kedua, penyusunan ide atau gagasan. Ide atau gagasan yang telah disetujui secara musyawarah oleh seluruh organisasi karyawan perusahaan, lalu diajukan ke Dewan Pimpinan untuk direvisi. Ketiga, ide atau gagasan berubah menjadi pesan. Setelah direvisi oleh Dewan Pimpinan dan berubah menjadi pesan, maka pesan yang berupa informasi diserahkan kembali kepada organisasi karyawan untuk dijadikan dokumen. Keempat, pesan dikirim. Setelah pesan yang berupa informasi dokumen diserahkan kepada organisasi karyawan, pesan informasi dokumen tersebut dikirimkan kepada pimpinan. Dan yang terakhir adalah pesan disetujui. Setelah pesan informasi yang berupa dokumen dikirim kepada pimpinan, kemudian pesan tersebut dijadikan sebuah inovasi baru yang akan dapat memajukan perusahaan. Selain itu, inovasi baru tersebut akan diserahkan ke seluruh organisasi karyawan sebagai agenda kegiatan perusahaan. Alasan komunikasi tidak berjalan efektif antara lain, komunikasi berjalan secara defensif, mengandung banyak informasi, emosi yang berlebihan, serta asumsi yang tidak jelas. Yang pertama, defensif. Defensif yaitu perbedaan cara pandang yang sempit dalam diri seseorang dan perbedaan cara berpikir orang lain. Hal ini mengakibatkan timbulnya rasa saling tidak percaya, saling tertutup, dan sifat saling menjatuhkan antar sesama karyawan. Karyawan cenderung bersifat kaku dan defensif dalam menyampaikan informasi kepada pimpinan. Yang kedua, kelebihan informasi.
Kelebihan informasi yaitu ketika informasi yang harus kita olah melampaui kapasitas pemrosesan. Pesan dari karyawan disampaikan secara mentah dan tak berwujud seperti dokumen atau berkas. Yang ketiga, emosi. Emosi terkait dengan perasaan penerima ketika menerima pesan. Yang keempat, asumsi yang tidak jelas. Asumsi yang tidak jelas yaitu informasi yang diberikan pimpinan sering diabaikan oleh karyawan. Berakibat asumsi yang diabaikan dapat menimbulkan kesan tidak baik antar karyawan dengan pimpinan. Jaringan komunikasi yang terbentuk antara lain jaringan komunikasi roda, di mana akan ada satu pemimpin yang menjadi sentral dari komunikasi ini. Kemudian jaringan komunikasi rantai, di mana satu pesan dari sumber asli akan diteruskan ke partisipan lain hingga partisipan paling akhir. Kemudian jaringan komunikasi semua saluran, orang-orang dalam jaringan komunikasi ini dapat berkomunikasi secara bebas karena dapat menggunakan kreativitas mereka untuk mengembangkan alternatif pemecahan yang inovatif terhadap suatu masalah. Figur sentral juga memiliki kesempatan besar untuk mempengaruhi yang lain untuk mempraktikkan keorganisasian. Kemudian semua saluran. Semua saluran komunikasi berlangsung dengan arah aliran ke bawah, ke atas, dan komunikasi horizontal. Orang-orang dalam jaringan komunikasi ini dapat berkomunikasi secara bebas dan karena dapat menggunakan kreativitas mereka untuk mengembangkan alternatif pemecahan inovatif yang terhadap suatu masalah. Teknologi informasi dan pengaruhnya terhadap organisasi atau perusahaan. Teknologi informasi sendiri meliputi segala hal yang berkaitan dengan proses, penggunaan sebagai alat bantu, manipulasi, dan pengelolaan informasi. Sedangkan teknologi komunikasi adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penggunaan alat bantu untuk memproses dan mentransfer data dari perangkat yang satu ke lainnya. Media komunikasi. Komunikasi di perusahaan ini menggunakan sistem jaringan maupun teknologi nirkabel seperti telepon, internet, komputer, dan email. Telepon digunakan untuk mempermudah dalam melakukan informasi dari karyawan bagian yang satu ke bagian yang lain. Begitu pula untuk mempermudah penyampaian pesan yang berasal dari karyawan disampaikan kepada pimpinan dengan cara cepat dan praktis. Komputer digunakan untuk menyimpan data-data penting perusahaan untuk mempermudah kegiatan dalam perusahaan, antara lain untuk menanggulangi penumpukan data yang berlebihan, untuk mempermudah pencarian data yang telah lama tersimpan. Internet digunakan untuk mempermudah melakukan hubungan dengan perusahaan di region lain, baik ada kendala atau tidak. Juga dapat melihat perubahan nilai tukar rupiah di Bursa Efek, serta dapat juga melakukan hubungan dengan perusahaan asuransi lain untuk bertukar informasi. Dan yang terakhir, email digunakan untuk mempermudah dalam pengiriman data dari karyawan yang kemudian disampaikan kepada pimpinan, yaitu branch manager melalui media komputer. Sisi positif dan negatif komunikasi di perusahaan PT Asuransi Jiwasraya. Sisi positifnya adalah sikap saling keterbukaan dalam semua kegiatan yang terjadi di dalam perusahaan, antara lain pengekspresian ide-ide dengan melalui keputusan bersama dalam organisasi di perusahaan. Dan sisi negatifnya adalah media yang digunakan dalam penyampaian informasi kurang efektif, baik itu media elektronik yang sudah termakan usia atau sudah tak layak pakai, antara lain komputer dan mesin email. Kesimpulannya, Asuransi Jiwasraya merupakan perusahaan yang menggunakan 3 jenis komunikasi, yaitu komunikasi pribadi, kelompok, dan massa. Komunikasi yang dijalankan dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Contohnya, yang berasal dari sumber daya manusia maupun dari sistem atau kebijakan. Komunikasi yang dijalankan terbantu dengan adanya kemajuan teknologi atau media komunikasi
yaitu internet, email, dan sebagainya. Komunikasi yang dijalankan memiliki sisi positif dan negatif yang berdampak pada hubungan antara anggota PT Asuransi Jiwasraya.